Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di Inilah Koran Channel. Hari ini kita kebetulan kedatangan dua pemuda, pelaku UMKM lokal Bandung yang akan berkisah tentang bisnisnya terkait sepatu dan aparel lainnya. Untuk itu kita langsung berkenalan dengan kedua orang itu. Ya, keduanya apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Perkenalkan masing-masing nih. Yang akan siapa? Oh ya, nama saya Ahmad. Umur 29 tahun. Saya sebagai di sini founder sekaligus owner dari Cekap, brand Muslim apparel yang ada di Bandung. Nama saya Ival, saya founder dari Volkarian Navy. Dan katanya kan ini sudah 7 tahun ya Kang ya? Iya. Merintis usaha ini itu dulu tuh gimana? Jadi sepatu atau dari dulu bisnisnya kayak gimana? Terus akhirnya mengkhususkan ke sepatu. Silakan. Jadi awalnya tuh dulu tuh sekitar tahun 2004-2005 tuh awalnya tuh saya tuh bergerak di bidang tas. Tas ya. Cuman kan karena ada siklus tas tuh jadi turun gitu. Jadi saya tuh mikir harus bisnis yang bertahan itu harus fleksibel sama adaptasi. Jadi oleh sebab itu saya pindah ke tren sepatu gitu. Gitu. Kalau dulu belajar atau gimana Kang? Masuk terjun ke bisnis ini? Karena kan udah kebiasaan dari tas, udah tahu developing tas gitu. Nah, jadi saya mulai ngedevelop ke sepatu gitu. Jadi pindah objek aja sebenarnya gitu. Misalnya belajar khusus atau otodidak atau gimana kan? Otodidak sih. Otodidak ya. Cuman ada relasi gitu kan diajarin gitu. Dan memang nggak perlu keahlian khusus buat sepatu ya? Perlu juga. Cuman kalau saya kan lebih ke lebih ke sellingnya gitu sama bikin vibe si brandnya gitu, brand image-nya gitu, kayak gitulah. Oh gitu ya. Jadi yang develop mah beda lagi. Konsep dari saya semua, yang develop mah ada orang saya nanti. Gitu. Okay. Oh berarti semangat gotong royong ya? Itu gimana? Semangat gotong royong. Gotong royong ya, sama-sama gitu ya? Ya. Apa istilahnya kolektif gitu ya? Terus kan biasanya kalau orang yang terjun ke bisnis tuh ada dorongan kuat dari dalam. Alasan ya. Ada cerita sendiri nggak? Ada dulu. Ada satu momen dimana saya tuh harus usaha gitu. Yang pertama momennya tuh ijazah hilang gitu. Ijazah SMA gitu, ijazahnya gak tahu kemana gitu. Yang kedua memang kan karena dulu ngeband. Dulu tuh ngeband. Jadi kalau di band itu kan kalau pengen masih ngeband harus ada usaha sampingan gitu. Usaha sampingannya saya larinya ke clothing gitu. Karena kan merchandising karena dekat-dekatan sama band kan. Kalau dulu gitu. Gitu sih. Terus kalau dari keluarga gimana? Oh, keluarga mah nggak support sih. Nggak support. Jadi kalau dulu kan saya nyablon tuh di rumah. Dulu saya nyablon. Nah, banyak yang ngomel karena kan sablon itu kan dulu kan tas sama kayak Pak Ahmad ini kaos gitu. Nah, saya nyablon sendiri. Nah, di rumah itu kan agak kecil lah, agak kecil. Jadi kalau bau alkohol, bau apa gitu kan, bau obat-obatan, sablon, jadi pada ngomel gitu. Cuman ya saya ngebuktiin aja gitu, karena ada alasan yang kuat gitu ya, pengen
pengen berdiri mandiri. Oke. Jadi saya coba terjun larut di dalamnya aja gitu sih. Oke. Apalagi ya kalau kalau bisnis sekarang kan lagi lesu kan ya, semua bisnis lesu. Iya. Pandemi Itu pandemi Covid. Jadi kalau usaha gini kena dampaknya tuh gimana? Kena juga sama. Yang pertama tuh kemarin sebelum ada pandemi ini kan di website udah pada ngantri tuh sebelum rilis tuh. Udah pada ngantri. Cuman sekarang karena pandemi mungkin daya belinya agak kurang gitu. Jadi kita juga mau harus bikin strategi baru gitu. Strategi baru. Jadi kalau saya strateginya biar nggak rugi banget gitu, jadi pre-order gitu. Free ongkir. Pre-order. Pre-order. Jadi harus pesan dulu gitu. Baru kita bikin 4 hari sampai 9 hari baru kita kirim. Oh gitu strateginya ya. Cuman alhamdulillah juga karena kan nggak ya Allah nurunin sesuatu teh pasti ada hikmah gitu. Dibalik kejadian teh dibalik lagi pada hikmah saya ngambilnya ternyata ada strategi pre-order gitu. Nanti ketika ketika beres pandemi nah ini bisa kita pakai untuk barang-barang yang memang eksklusif banget gitu. Gitu ya. Itu kan kalau strategi kalau ngomongin angka nih Kang ya, kalau memang mungkin ada penurunan omset atau apa? Berapa tuh kira-kira aja? 60% lah, 60%. Gede juga. Ya, teman-teman alhamdulillah seenggaknya masih bertahan lah gitu. Pandangan saya kalau pandemi ini harus bertahan sih, minimal jangan bangkrut, bertahan aja gitu. Bertahan aja ya. Udah kita tiarap aja gitu dah, mau gimana lagi kan susah gitu. Terus kalau pekerja gimana? Nah jadi ya sama kan efeknya ngaruh ke mereka. Jadi yang biasanya ada bulanan gitu kan sekarang mah kan per sepatu kita bayar gitu. Kita bayar jadi gajiannya tuh per sepatu gitu. Per piece. Iya. Dengan dibuat. Jadi memang mereka juga memahami ya, pekerja juga mereka memahami, nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Mau nuntut ke saya saya juga kan tergantung orderan. Oke. Ya kan istilahnya kalau bisnis kan berarti Akang juga belajar bisnis terjun begitu aja, jadi nggak perlu teori apa gitu. Ada. Jadi kalau saya ada yang bimbing kan dulu. Ada yang bimbing, ada mentor saya. Jadi kan saya pernah menemui satu pemahaman bahwa bisnis yang sukses itu cara bisnis sukses itu ya belajar pada orang sukses gitu. Sederhananya kayak gitu. Nah saya coba belajar kepada orang yang sukses satu aja gitu. Jadi kalau misalkan banyak orang sukses yang kita pelajari semuanya, nanti ada nilai-nilai campuran dan kita tuh bakal diam. Jadi satu aja ya. Kata dia A karena kan dia udah terbukti gitu. Jadi saya tuh belajar sejarah dia gitu. Belajar sejarah dia tuh, sejarah itu sebenarnya kan merekonstruksi jadi kata sejarah itu kan sajarah pohon berulang-ulang. Jadi si pohonnya tuh direkonstruksi. Apa yang dia alami sama saya direkonstruksi. Itu aja sederhana sih. Jadi miss yang ada tuh nggak terlalu banget, nggak terlalu miss banget gitu. Gitu. Jadi setiap ada langkah saya konsultasi dulu gitu. Cuman kan tetap ada suatu keputusan kan gitu. Start awal bisnis itu kalau saya mikirinnya saya udah siap rugi gitu. Jadi kalau udah siap rugi pasti menurunkan beban kita ketika melangkah gitu. Jadi di awal bisnis plan kita siap rugi. Nah itu teh udah menurunkan beban gitu. Jadi nggak ada beban gitu. Gitu aja. Ya itu ilmu bisnis kita hari ini. dari pelaku usaha langsung pembuat sepatu di Bandung. Sekarang kita pindah ke Kang Ahmad ya. Produknya apa?
Aparel sih. Jadi sejauh ini masih kayak kemeja, terus ini juga peci gitu ya. Sepatu juga, celana, istilahnya pakaian yang bisa dipakai sehari-hari aja kayak gitu. Tapi khususnya kita lebih fokus ke pakaian ibadah kayak gitu. Untuk desain sendiri, si Cekap ini banyak mengadaptasi dari gaya-gaya Amerika di tahun 1950-an. Jadi di tahun 1950-an itu pakaian atau workwear sebenarnya pakaian kerja itu dibuat sefungsional mungkin dan sekuat mungkin. Makanya kita tuh mendevelop pakaian atau ya aparel itu ada fungsinya gitu. Ada misalnya kayak yang ini ada sakunya di sini untuk bisa nyimpan notebook atau apa gitu kayak gitu. Terus kita pun pakai fabric atau material itu yang emang durable gitu, kuat gitu. Kayak misalnya kita kan pakai ini yang ini pakai linen kan ya. Dan linen itu kan salah satu pakaian fabric yang emang terbilang lama gitu sejarahnya si linen itu. Sebelum ada cotton tuh linen dulu. Jadi si linen ini tuh karakternya tuh dia kalau misalnya di cuaca dingin dia anget. Tapi kalau di cuaca panas dia nyerap keringet kayak gitu. Jadi daily buat dipakai daily enak gitu, dan emang secara fungsinya pun ada lebihnya kayak gitu. Value-nya di situ sih kalau si Cekap itu. Ini ikutan tren atau kan sekarang lagi apa ya yang hijrah gitu ya? Ikut ngeramein atau gimana gitu? Kalau dibilang ngeramein sih bisa dibilang ngeramein ya, cuman saya punya dulu awal kenapa bikin si Cekap ini karena ngelihat istilahnya needs-nya gitu kan, kebutuhannya gitu. Karena dulu tuh ya awal mulai istilahnya pakaian muslim itu ya pas lagi trennya itu yang hijrah itu banyak kan ke kaosnya gitu kan, istilahnya desain-desain itu. Nah saya ingin bikin yang beda gitu, istilahnya baju koko tapi yang emang bisa dia nyaman dipakai sehari-hari kayak gitu. Jadi ingin membudayakan pakaian syar'i yang bisa dipakai sehari-hari kayak gitu sih. Dengan kata lain ini apa ya, jadi grab the moment, oke? Ya harus sih, emang intuisi emang harus kayak gitu. Usaha mesti gitu ya. Iya. Ada potensi, kita ambil peluang itu ya. Cuman ini apa, ada post menarik dari Fresh Bakon Yusuf. Tentang apa tadi potensi ya. Jadi potensi yang jadi orang yang sukses itu orang yang bijak itu dia menciptakan potensi. Menciptakan potensi dibanding mencari potensi. Jadi dia tuh menciptakan tambahan. Ya kita sama-sama belajar aja ya. Dan memang bisnis tuh nggak selalu jual beli gitu aja kan, tapi tetap ada value yang kita ambil dan kita berikan ke customer. Satu lagi, ini kan usahanya di Bandung nih. Bisa ceritain nggak, Bandung tuh kebetulan kan 25 September Bandung baru ulang tahun yang ke-210. Istilahnya apa sih yang dilihat dari Bandung, Cek berdua? Saya dulu, silakan. Jadi Bandung itu dari dulu memang barometer fashion, kreatif gitu. Cuman memang kita harus akui juga sekarang udah bergeser sebenarnya. Gimana? Barometer fashion tuh ke Jakarta gitu. Ke Jakarta gitu. Memang Jakarta. Ya pandangan saya terhadap Bandung itu rumah dapur saya gitu. Dapur saya semua ada di sini gitu. Semua bisa mencurahkan ekspresi kreativitas, didukung semua gitunya. Orang lain kalau saya cerita sama orang luar, tempat produksi di luar itu mereka tuh cari bahan yang kayak gini juga susah gitu. Kalau di Bandung mah kan melimpah ya. Iya, melimpah gitu. Nah itu. Jadi saya anggap Bandung itu sebagai dapur saya gitu, buat masak gitu. Kita bisa ekspresi semuanya di sana di Bandung. Kalau saya sih Bandung itu ya istilahnya tempat ya seperti kita sebelumnya pernah ngobrol gitu kan, tempat yang emang moodnya emang enak untuk berkreasi gitu kan ya. Cuaca terus keadaan gitu. Cuman pesen ya buat
teman-teman semua pelaku usaha atau pelaku kreatif gitu ya. Kadang kita tuh jadi istilahnya bahasa Sunda mah kamalinaan gitu. Kamalinaan. Jadi biasanya dengan kita dikasih tempat dan letak geografis yang enaknya itu akhirnya nyaman. Ya itu gitu nyaman gitu. Akhirnya agak secara tidak sadar di luaran Bandung tuh move-nya udah luar biasa gitu. Luar biasa kayak gitu. Jadi ya intinya mah jangan terlalu nyaman lah gitu. Jadi mesti bisa keluar ya. Gitu kayak gitu. Kayak lagu ya. Terus ya istilahnya saya juga punya cerita yang saya bagikan. Dulu saya pernah sempet wawancara salah narasumber, dia peneliti, dia lulusan ITB dan dia memang pas Bandung itu kata dia memang cocok buat atmosfer cari data. Dia kan istilahnya kebutuhan riset, dia menemukan kliknya di Bandung dan dia memang stay di Bandung daripada pulang ke kampung halamannya. Satu lagi tentang biasanya kan kalau bisnis nggak jauh dari modal, ya biasalah resources yang ada gitu. Kalau selama ini modal yang dijalanin gimana? Model desain. Modal. Maksudnya untuk menjalankan kan biasanya mesti ya emang tetap harus ada modal kan. Selama ini gimana? Saya dulu, Pak Ahmad dulu. Jadi awal kalau saya kan memang ngerintis ya dari nol dan saya juga no debt gitu, nggak punya utang, jadi nggak pernah berutang gitu. Jadi memang dari 500.000 awalnya ini kan 500.000 naik jadi 1 juta, naik lagi. Saya putar-putar terus sampai sekarang gitu. Jadi modalnya dari situ aja gitu. Sendiri berarti ya? Full sendiri gitu. Atau Pak Ahmad Cekap sendiri ya sama gitu. Setiap pelaku usaha itu kan istilahnya ada 2 tipe ya. Ada yang emang dari awal tuh emang udah proper gitu ya, nyiapin dari segi modal, terus bisnis plan dan lain-lainnya gitu kan. Kalau saya sih sangka IPA gitu, tipe yang emang dari awalnya ngeris dari yang sedikit dulu gitu. Bahkan si Cekap itu kan awalnya cuman sekitar 6 artikel itu yang keluar pertama kali itu, cuman ya itu jadi kita harus jaga muterin uang aja gitu. Jadi di awal-awal kita nggak ngambil untung gede, bener-bener diputerin lagi aja terus buat produksi kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman semua yang emang mau usaha ya jangan takut di modal gitu. Misalnya modal dengkul pun bisa sebenarnya kayak gitu kan, buat usaha pun, apakah itu bisa usaha jasa atau apapun sebenarnya. Jadi ya modal seberapapun bisa sih buat berbisnis itu sebenarnya. Gitu. Jadi selama ini belum pernah terlibat sama perbankan gitu? Enggak. Kenapa? Kalau saya pribadi sangat menghindari ya gitu ya. Kenapa gitu? Karena adalah gitu sebenarnya tempat yang bisa lebih biasanya lebih kita nyebutnya lebih aman lah gitu ya. Lebih aman dan mungkin lebih amanah gitu ya. Karena untuk masalah keuangan ini kan istilahnya di bawah mati gitu ya. Jadi sangat benar-benar hati-hati gitu kayak gitu sih, kayak gitu sangat benar-benar hati-hati. Jadi istilahnya adalah istilahnya mending modal sedikit tapi istilahnya uangnya uang dingin gitu ya. Daripada istilahnya gede tapi kita belum tentu nih apakah kita bisa balikin atau enggaknya, kayak gitu sih. Kalau saya kayak gitu. Kalau Ivo gimana? Kalau saya mah memang kan judul ambisi saya bisnis kan berdikari mandiri. Nah, jadi dasar itu yang saya pijak. Kalau misalkan pinjam uang kan nggak berdikari mandiri. Gitu. Jadi emang menghindari ya? Menghindari. Dengan alasan masing-masing. Ya. Aman. Oh ya, tentang kalau penjualan gimana nih kan? Selling sejauh ini gimana? Ya tadi kan karena corona ya. Ya lumayan lah gitu. Agak tadi 40% dari 100%, kita katakanlah 100% nih pas awal pandemi, nah sekarang tinggal 40%. Kok enggak kalau distribusi misalnya ke toko-toko atau gimana? Iya. Kalau saya kan ada ini beli putus gitu. Beli putus. Varian menyediakan opsi beli putus bagi toko-toko yang ada di luar kota gitu, yang mau
produk kita dari sana, kita kasih beli putus aja itu dengan harga yang beda. Oh berarti nggak cuma Bandung Raya aja? Enggak. Kita ada kemana aja? Di Bogor, di okay. Bekasi, Semarang, Samarinda, Kalimantan gitu. Yang terakhir kemarin Malaysia, cuman masih ngobrol-ngobrol doang. Ngobrol-ngobrol ya? Iya. Gitu. Oh gitu. Cuman karena kan COVID ya, agak susah tuh kita ke. Kalau cekap gimana? Kalau cekap sih sekarang masih optimasi di online aja sih, online, karena istilahnya karena kan kita brand baru nih ya, baru istilahnya sekarang jalan 2 tahun. Istilahnya kita masih benar-benar ngulik nih di online tuh sampai sejauh mana sih kita bisa benar-benar belusukannya lah istilahnya kayak gitu. Jadi benar-benar optimasi di online itu apakah itu dari segi ads atau misalnya kita bikin campaign atau konten yang benar-benar dibikin menarik lagi gitu. Jadi benar-benar kalau secekap benar-benar optimasi di online. Untuk sekarang masih optimasi di online walaupun sempat kemarin-kemarin juga ada beberapa biasanya konsumen atau customer yang emang pengen gitu ya istilahnya nge-reseller gitu sih produk ini, cuman dari kami sendiri sih masih untuk sekarang masih optimasi di online, itu penjualan di online kayak gitu sih. Ya istilahnya sekarang memang diuntungkan dengan banyaknya digitalisasi ya. Betul. Okay. Oh iya terakhir nih, apa harapan yang bisa diungkapkan kepada semua yang nonton terkait usaha yang seperti ini tuh gimana? Harapan apa yang bisa Saya diungkapkan? Ya otomatis ya namanya pengen besar juga. Nah cuman kan dari besar itu kan ada apa ya, ada tujuannya gitu. Jadi tahap saya itu harapannya tuh jadi orang besar juga dari sepatu ini gitu. Jadi otomatis kan isi kepala saya, kapasitas saya harus dibesarin juga gitu untuk menampung visi misi tujuan saya tersebut. Besar di sini kan apa relatif ya, tergantung apa masing-masing mengartikannya. Cuman besar di sini yang saya maksud besar dari nama, besar dari tempat produksi, besar manfaatnya gitu. Itu aja sih. Kalau dari Ahmad? Kalau dari saya pribadi sih si Cekap itu karena emang ini brand muslim gitu ya. Harapannya simpel sih, ingin saling mengingatkan aja gitu. Karena kan si Cekap ini ada istilahnya misi dakwah juga gitu kan. Walaupun nggak sepenuhnya bener-bener dakwah secara konkret gitu ya. Jadi ingin menyelipkan nilai-nilai Islam gitu ya. Harapannya semoga dengan saya menjalankan brand ini gitu ya, banyak orang yang emang terinspirasi terus bisa istilahnya berubah lah gitu pergerakannya gitu dari istilahnya keterpurukan jadi kebaikan lah gitu kayak gitu sih. Jadi ya yang penting mah konsumen bisa menjadi lebih baik lah dengan Cekap ini kayak gitu. Kita sama-sama ke arah yang lebih baik Ya, kan betul, ya. gitu. Oke, demikian ngobrol-ngobrol kita di siang ini, diharapkan bisa memberikan motivasi buat semuanya. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.